Selamat datang dalam program Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Saya mau sedikit lebih bersemangat, sedikit minta izin kalau saya bertanya atau menyapa setiap masalah boleh dijawab dengan pasti ada solusi. Setiap ada masalah? Pasti ada solusi. Luar biasa sekali. Memang pada hari ini program ini dikhususkan bagaimana nantinya aduan atau pertanyaan tidak hanya mentok di jawaban yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Karena diharapkan nantinya langsung akan dijawab dan diberikan pengarahan pada proses penyelesaiannya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian ya, ini sudah kita nantikan. Saya akan langsung memanggil tuan rumah kita pagi hari ini. Mari kita sambut Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Aktas. Geraha ini rumah kita sendiri. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Luar biasa sekali. Geraha ini rumah kita sendiri. Ini rumah kita. Sebuah semangat yang memang terpancar sekali pagi hari ini. Bagaimana kita bisa melihat tamu Bapak hari ini di rumah Bapak. Banyak sekali loh Pak ya. Bukan rumah saya, hadir. Rumah kita. Ah iya betul, rumah kita luar biasa. Rumah masyarakat Indonesia yang datang untuk menyampaikan pertanyaan, aduan dan lain-lain. Tapi Pak Sheila mau info juga bahwa tidak cuma yang ada di sini Pak. Tapi kita juga terhubung melalui layanan Zoom. Dan juga banyak nanti yang akan menyapa Bapak lewat komentar chat, lewat sosial media yang terhubung pagi hari ini. Terima kasih Pak Sel, dengan senang hati. Baik, langsung saja nanti kita akan berbincang bersama Bapak. Saya boleh minta izin tanya Pak? Kita boleh duduk nggak Pak? Silakan. Biar lebih enak. Saya izin duduk Bapak Ibu, silakan Bapak. Aku jadi gugup gara-gara Mbak Sila jadi. Saya lebih gugup lagi Pak sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti di mana ini nantinya kita akan mendengarkan aduan, pertanyaan dan lain-lain yang akan langsung dijawab oleh Pak Menteri. Terlebih dahulu saya ingin bertanya Pak, semangat Bapak akan sebuah program yang luar biasa. Program Pasti Ada Solusi, di mana ini tidak hanya pertanyaan atau aduan disampaikan kemudian hanya mentok sampai jawaban. Tapi hari ini Bapak akan langsung memberikan juga pengarahan untuk penyelesaiannya. Silakan Pak. Mbak Sila, jadi teman-teman semua terima kasih PIMTI dan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan semua rekan-rekan semua di seluruh Indonesia. Program ini sengaja kami rancang, itu bukan ide murni saya. Ini adalah sebuah implementasi atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menginginkan birokrasi ini dalam keadaan yang baik, birokrasi yang melayani. Karena itu, sejak saya dilantik menjadi Menteri Hukum oleh Bapak Presiden, bersama dengan seluruh PIMTI, Madya dan PIMTI Pratama di Kementerian Hukum, sudah berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik lewat digitalisasi. Hari ini kami akan mencoba menjalankan amanah Bapak Presiden sekaligus ini uji publik. Apakah layanan di Kementerian Hukum itu sudah baik atau belum? Saya yakin bahwa capaian kinerja layanan publik di Kementerian Hukum itu sesungguhnya sudah sangat baik. Kalau boleh saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin kira-kira persentase penyelesaian dari jutaan permohonan, kira-kira presentasenya sekarang mencapai angka 95 sampai 98% penyelesaian itu. Namun demikian, pasti masih ada deviasinya. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa doakan Kementerian Hukum lewat Pak Sekjen sebagai Ketua Tim Transformasi Digital dibantu semua teman-teman di UK 1 dan kantor wilayah. Kami ingin memastikan bahwa yang belum dicapai itu 2–5% itu insya Allah nanti di akhir Agustus atau awal September digitalisasi mampu kami
bangun dan menyelesaikan itu. Karena itulah saya ingin mendengar, kita ingin mendengar apa yang dirasakan oleh publik terhadap layanan di Kementerian Hukum. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan ke Mbak Sila, ini amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Satu, kita ingin mempercepat layanan lewat digitalisasi, full 100% digitalisasi di Kementerian Hukum. Saat ini proses pembangunannya sementara kita lakukan. Dan saya berharap masukan dari yang hadir, ada Pak Oce dan semuanya, semua layanan dan termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Masukan teman-teman inilah yang akan kami jadikan untuk peningkatan layanan ke depan. Sekali lagi kepada seluruh tim di Kementerian Hukum, kita sengaja buka ini demi untuk mendengar dan sekaligus upaya perbaikan kita dalam layanan publik. Baik, Gitu, Mbak Sila. boleh saya dengar tepuk tangannya Bapak sekalian. Baik, Pak, kita akan langsung masuk saja Pak ke sesi inti kita karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya pertama-tama akan masuk ke sesi pertanyaan dengan nama penanya Williams Wee. Kebetulan hadir di sini Pak. Selamat pagi Williams, di sebelah sana. Baik, jadi pertanyaan dari Williams ini adalah seputar permohonan surat keterangan status kewarganegaraan yang hingga saat ini masih menunggu penyelesaiannya. Boleh lebih lengkapnya? Silahkan Williams sampaikan. Mohon izin Bapak, saya sangat bersyukur bisa bertemu Bapak hari ini. Saya dengan kerendahan hati Pak, saya memohon bantuan Bapak untuk memberi jawaban atas masalah yang sedang saya alami ini. Saya sebagai anak bangsa yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia dan yang hanya mempunyai data Indonesia dan tidak mempunyai data asing di negara manapun itu, saya memohon bantuannya Pak, karena tahun lalu saya sempat mengajukan pembuatan paspor di pihak imigrasi untuk kepentingan kuliah saya, karena saya saat ini berkuliah kepelautan. Dan Kuliah saya gimana? Berkuliah kepelautan Pak. Kuliah kelautan Pak. Kelautan. Namun dari pihak imigrasi ditolak Pak, gitu. Karena pihak imigrasi menyatakan bahwa saya ini menurut Undang-Undang Indonesia dinyatakan sudah kehilangan kewarganegaraan karena tidak memilih antara rentang umur 18 sampai 21. Saya kira dan mama saya kira kalau lahir di Indonesia dan tidak mempunyai data asing di negara lain, maka otomatis menjadi WNI gitu Pak. Pak, saya mohon bantuannya ya Pak, soalnya papa saya juga cuma WNA yang miskin Pak di Singapura gitu. Dan Sekarang domisilinya di mana? siap di Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Orang tua? Orang tua WNA Singapura, papa dan ibu WNI Pak. Oh, berarti ini perkawinan campuran ya? Siap Pak. Baik, Cukup? cukup? Siap. Mana Direktur Tata Negara? Pada dasarnya memang bahwa Pak William itu tercatat sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Karena di salah satu orang tuanya adalah dari asing. Pada saat Pak William ini mengajukan permohonan, itu sudah terlambat untuk memilih. Karena PP 21 2022 itu penyampaian permohonan kewarganegaraan itu pada dasarnya itu untuk memilih dari 18 sampai 21. Oleh karena Pak William ini sudah terlambat, maka terbitlah PP 21 tahun 2002 untuk mengantisipasi anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat memilih. Namun demikian, PP ini hanya berlaku 2 tahun, dari 22 sampai 24. Sementara Pak Willy 2005 baru mengajukan. Artinya memang Pak Willy sudah terlambat dari memilih pertama dan memilih kesempatan kedua. Untuk mengantisipasi hal itu, pada dasarnya Pak Willy bisa diberikan kewarganegaraan. Karena negara Indonesia tidak menganut azas apatrid. Dan juga kami di Undang-Undang Kewarganegaraan ada azas perlindungan maksimum. Namun demikian untuk mengantisipasi
agar Pak Willy tidak memiliki kewarganegaraan ganda, kami sedang memastikan bersurat ke Singapura dan oleh Singapura sudah diarahkan ke Syia yang mana saat ini sedang menunggu jawaban. Apabila data dari CA itu tidak tercatat bahwa Pak Willy tidak berkewarganegaraan Singapura, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum dapat memberikan surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikian Pak Willy. Terima kasih Pak Menteri. Jadi clear ya Mas Willy ya. Satu, karena saat ini memang untuk kewarganegaraan di luar yang anak yang harus memilih, itu memang saat ini kita perketat sekali untuk perlindungan kepada warga negara yang lain. Tapi karena kita tahu Pak Willy ini adalah orang tuanya, salah satunya adalah warga negara Indonesia akibat perkawinan campuran, beri waktu atau kalau boleh tolong dibantu kami untuk bisa mendapatkan surat keterangan dari pemerintah Singapura bahwa Pak Willy-nya tidak tercatat sebagai warga negara. Kalau itu ada, besok saya terbitkan surat penegasan kewarganegaraan untuk dipakai mengurus paspor kepada imigrasi. Papa saya sudah meminta surat dari Singapura, dari ICA, bahwa menyatakan bahwa saya ini benar-benar tidak terdaftar di Singapura. Dan surat itu sudah saya kasih ke AHU, Pak. Dan Oke, Pak Dir Tata Negara, suratnya sudah ada belum? Kalau sudah ada, kita tidak usah lama berdiskusi, segera proses untuk terbitkan surat penegasan kewarganegaraan. Siap, laksanakan untuk hari Senin, segera kami siapkan untuk surat penegasan status kewarganegaraan. Sudah, tapi surat dari Singapura sudah kami screenshot Pak, ini sudah ada. Kalau sudah ada, Ya, saya mohon siap. jangan ditunda, paling lambat hari Senin terbitkan surat penegasan kewarganegaraan supaya yang bersangkutan bisa segera mengurus paspornya di Kementerian Imigrasi. Baik, siap, terima kasih Bapak. Selesai ya? Jadi kalau hari Senin belum Anda mendapatkan itu, kita ketemu di Jumat. Setiap hari Jumat acara ini akan kita laksanakan terus. Ya, hari Senin Anda akan mendapatkan surat yang Anda butuhkan untuk mengurus paspor di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. siapa Pak, terima kasih banyak Pak. Selesai ya? Siapa? Tolong ya Pak Dir ya, jangan ditunda-tunda. Di pertanyaan pertama Bapak langsung menyelesaikan ya Pak ya, bukan menanggapi pertanyaan tapi langsung memberikan arahan untuk penyelesaian. Sekali lagi Mas William saya ikut senang, mudah-mudahan bisa segera diurus dan seperti yang Pak Menteri tadi katakan bahwa jika hari Senin belum terproses, maka acara ini kebetulan akan ada setiap minggunya, setiap hari Jumat, jadi Mas William bisa memfollow up ya atau menanyakan kembali progresnya gitu Pak ya. Atau boleh mengadu di media sosial Kementerian Hukum untuk menyampaikan, saya setiap hari sekarang lebih banyak menggunakan membaca media sosial terkait pengaduan seluruh warga di seluruh Indonesia dibandingkan saya menggunakan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp. Baik. Setiap hari saya buka semua keluhan masyarakat. Karena itu Anda boleh mengadukan itu kepada lewat medsos Kementerian Hukum, atau di masing-masing direktorat, atau boleh langsung mention ke Instagram saya, kalau belum selesai. Bagaimana Mas William? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh diberikan tepuk tangan. Sekali lagi Pak Menteri luar biasa sekali, sebuah penyelesaian yang satset sekali ya Pak ya. Hari ini detik ini langsung selesai. Saya boleh izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah kalau yang satu ini Bapak Ibu sekalian, ada yang luar biasa sekali karena telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Sosok yang satu ini mungkin semua masyarakat Indonesia sudah mengenalnya karena beliau adalah seorang pengacara senior, sebuah sosok pelaku hukum yang dikenal luas dan juga memiliki reputasi yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Oce Kaligis. Pak Oce. Selamat pagi. Pak Oce hari ini bukan mau menyelesaikan kasus ya Pak ya, tapi justru ingin menyampaikan aduan juga saya dengar ya Pak ya.
sekalian membantu investor Pak. Oh, Keren. terima kasih. Tapi sebelumnya Sheila punya bridging kalau Pak Oce ini katanya punya masalah terkait nama Pak Menteri. Jadi kalau nama itu kan katanya doa, tapi kayaknya agak bermasalah namanya yang mau diajukan ya Pak Oce ya. Ya, Pak Menteri kan semua perusahaan mesti mempunyai nama. Mhm. Jadi tanggal 20 yang lewat di rumah Pak Jokowi ditandatangani Declaration of Establishment of the Non-Governmental Organization Justice Hunter Project. Jadi saya membuat satu katakanlah proyek kemanusiaan dalam bidang hukum sebagaimana yang ada di dunia. Karena kalau kita ngomong mengenai kejahatan sekarang Pak, yang transnasional bukan cuma korupsi dengan money laundering, narkoba, kemudian teroris dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya membela perkara luar negeri 40 tahun, saya mendirikan ini dan konseptornya dua penasihat hukum milenium saya namakan. Itu mereka adalah Alexa dengan si mereka adalah penasihat hukum Pak. Yang mengkonsep ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Pak. Jadi waktu saya di rumah Pak Prabowo tanggal 20, saya nyatakan maksud saya Pak. Dan Pak Prabowo, Pak Jokowi Pak di Solo. Dan beliau juga menandatangani, tanda setuju ini tanda tangannya Pak. Nah untuk melanjuti tanggal 28 Mei Pak ya, saya kasih konsep kepada notaris untuk membuat perkumpulan perdata, pertukaran perdata. Tentu Ibu Notaris mengajukan nama ke Dirjen AHU. Kemudian saya tanyakan, apa nama sudah diketemukan? Ada dua nama yang dimajukan Pak Menteri, proyek pemburu keadilan dan proyek kebenaran dan keadilan Indonesia. Belum katanya, dikembalikan. Terus saya bilang, apakah ada jalan keluarnya? Ini berdasarkan pengalaman saya di Singapura, Pak Menteri. Kalau di Singapura itu selesai semua Pak dalam satu hari. Karena pernah klien saya mau membeli kapal di Singapura, saya ke pusat pendaftaran perseroan di Singapura. Dalam satu hari saya dapat semuanya Pak, bahwa kapal itu dijaminkan ke Bank of Moscow. Jadi satu hari juga selesai. Kenapa saya katakan penting nama ini? Saya pertanyakan, kenapa kok nggak dapat? Mestinya kalau ditolak, dikasih alternatif nama yang lain. Karena itu PT kan penting. Tidak mungkin notaris membuat tanpa nama yang Pak Menteri. Apalagi ini kan saya pilih tanggal bagus, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 ini. Dan saya sudah undang teman-teman wartawan untuk penandatangan akte itu. Makanya saya tulis surat. Tapi memang pasti ada solusi, memang ada Pak. Dikasih solusi namanya, ya saya kurang berkenan namanya ini Pak. Sebentar Pak ya. Namanya, sebentar ya Pak. Ini namanya Semarak Kebenaran dan Keadilan Nusantara. Setelah saya tulis surat, saya coba katakan apa bisa diganti. Perjuangan Kebenaran dan Keadilan Nusantara. Mesti tunggu 2 minggu Pak Kaligis. Padahal kan besok sudah mesti ditandatangani. Saya sudah undang pakar-pakar hukum dan ini proyek Pak kelihatannya sederhana. Tapi saya kerjasama sama dunia Pak. Karena 40 tahun kan saya bela perkara di luar negeri Pak ya. Umur saya masih muda Pak, baru 84 tahun. Pernah asisten saya namanya Amir Samsudin jadi menteri juga di sini Pak. Jadi memang kantor saya sudah menghasilkan 39 doktor, 4 profesor Pak. Saya masih belajar kepada menteri. Karena saya bukan orang politik, jadi cuma orang hukum Pak. Jadi hal kecil Pak ya. Karena ini kita bersaing dengan Singapura, dengan Thailand, dengan apa. Kalau nama itu kalau boleh saya lihat kepada Pak Dirjen, begitu dimajukan, kalau ditolak kasih alternatif. Supaya selesai hari itu juga. Kalau enggak kita kalah bersaing Pak. Kalau di sini kita minta KHU nama PT, cuma dikasih PT dan perubahan-perubahannya. Kalau di Singapura lain Pak. Mengenai dia punya keuangan yang diaudit, mengenai dia punya kekayaan. Sekarang bahkan saya bisa tahu bahwa kekayaan ini dijaminkan ke bank. Jadi gampang penyelesaiannya. Ini untuk masukan aja Pak. Memang servisnya sudah bagus Pak. Cuma saya katakan karena saya sejak tahun 66 udah praktek dan ini nama saya praktek sendiri Pak. Dulu di Hayang Wuruk, kalau kita minta nama 1 hari selesai Pak. Jadi memang saya sangat hargai, makanya saya datang melaporkan dan memang sudah ada nama diberikan. Cuma saya bilang boleh nggak Semarak Kebenaran dan Keadilan Nusantara diganti dengan Perjuangan. Tunggu 2 minggu Pak Oce, nggak apa-apa Pak.
nanti gampang ada jalan keluar. Setelah tekan akte ini kita bikin akte perubahan kan dengan nama. Baik. Jadi cuma itu saya mau katakan bahwa nama itu penting untuk investor. Kalau misalkan tunggu nama aja lama mereka lari Pak. Terima kasih, cuma sekian Pak. Terima kasih Terima banyak Pak. Ya. kasih luar Pak biasa. Oce, luar biasa sekali. Silakan Pak Menteri, tanggapannya ini menarik sekali. Ini saya harus berdiri karena Pak Oce ini dari sisi ilmu guru saya. Jadi saya harus banyak belajar sama Pak Oce dari sisi pengalaman, praktek. Saya pernah ikut sebagai profesi lawyer dan dalam banyak hal saya banyak mengikuti Pak Oce dalam menyangkut soal penanganan kasus kepada klien. Teman-teman semua di seluruh Indonesia, atas pertanyaan ini saya ingin jawab secara menyeluruh. Saya tadi di awal sudah sampaikan, kami lagi membangun sistem Pak. Doakan di AHU nanti, jangankan bilang 2 jam. Bapak akan lihat nanti, kita akan yang menjadi yang tercepat untuk menyelesaikan semua urusan termasuk untuk nama. Kenapa? Karena saat ini yang terjadi adalah proses migrasi dari layanan yang lama ke infrastruktur digital yang sementara kita bangun. Pak Oce dan semua yang hadir, Bapak tahu berapa layanan publik di Kementerian Hukum? 520 layanan publik. Di AHU sendiri itu ada kurang lebih sekitar 230 kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, 230 layanan publik. Bisa dibayangkan saat ini sebenarnya tinggal proses migrasi ke layanan yang baru. Dan harapan untuk memilih nama, kalau ditolak itu nanti dengan artificial intelligence itu sudah akan diberikan pilihan-pilihan yang lain. Bukan cuma satu pilihan, 2, 3, 4, 5 pilihan sekaligus. Masalahnya sekarang, karena kalau ada persamaan pada pokoknya terhadap satu nama, ini bukan hanya terkait nama perusahaan, tapi juga terkait dengan hak kekayaan intelektual yang lain seperti merek. Saya yakin Pak Oce paham benar bahwa kalau kita memberi nama sesuatu kepada badan hukum, tetapi yang lain sudah memiliki hak kekayaan intelektualnya, ini juga menjadi satu masalah. Nah karena itu, mana Dir Badan Hukum mana? BU, Badan Usaha. Dir BU? Lewat Zoom, coba langsung jawab. Saya minta hari ini kalau bisa segera diselesaikan ya. Jangan maksimalkan tunggu 14 hari sesuai Permenkum, karena itu sifatnya Permenkum sekarang Pak Oce dan semuanya. Kenapa kami perlu verifikasi faktual sekarang? Untuk sementara, satu sistem belum siap. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa setiap kali perubahan badan hukum, badan usaha, apapun bentuknya, itu betul-betul seluruh pemegang sahamnya, itu pada saat dilakukan perubahan semua mengetahuinya. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan orang yang punya saham malam hari tidur seperti yang Pak Mahfud selalu katakan, tidurnya nyenyak di malam hari, begitu pagi hari sahamnya menjadi hilang. Sekarang tidak akan mungkin itu terjadi. Karena itulah sementara kami verifikasi faktual, masih menggunakan manual karena sistem lagi kita migrasi. Kalau sistem sampai dengan akhir Agustus yang akan datang, kita mulai di September. Percaya Pak, kita punya AI yang semua memverifikasi, dan yang terakhir nanti dalam hitungan menit seperti pencatatan hak cipta. Bapak Ibu hanya butuh 2 menit untuk mencatatkan hak cipta sekarang, karena pencatatannya sudah otomatis. Nah ini akan berlaku di semua layanan Kementerian Hukum. Dir Badan Usaha atau staf Dir Badan Usaha. Tolong. Atas pertanyaan Pak Oce, tolong dijawab sekarang. Mohon izin Pak, ada mic-nya. Siap. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih atas kesempatannya.
Izin Pak Oce, kami menerima data dari kantor Bapak itu tanggal 26 Mei 2026. Bapak mengajukan nama permohonan yaitu Proyek Kebenaran dan Keadilan Indonesia. Namun demikian berdasarkan jawaban verifikator pada hari yang sama di tanggal 26 itu telah terdaftar badan hukum yaitu Suara Kebenaran Keadilan Indonesia, sehingga ini memiliki persamaan pada pokoknya hampir 80% dengan yang sudah terdaftar. Maka ini tidak sesuai dengan Permenkumham nomor 18 tahun 2025 pasal 5 ayat 1 huruf C. Sehingga permohonan Bapak kami tolak. Jadi saran kami Bapak nanti menambahkan satu atau dua suku kata lagi terkait dengan permohonan Bapak yang memungkinkan sehingga tidak 80% persamaan pada pokoknya yang sudah terdaftar pada Dirjen AHU. Demikian Bapak, izin Bapak Menteri. Silakan. Jawab. Jadi yang mengajukan itu Notaris Dewi. Betul Bapak. Ya, dan kemudian ada jawabannya, ada nomornya. Siap. Bahwa itu sudah dipakai. Iya betul. Kami setuju, tapi maksud kami kalaupun sudah dipakai kasih alternatif hari itu juga. Supaya langsung kita tahu, karena kita mau bikin akte, besok aktenya ditandatangani. Tanggal 6 bulan 6 2026. Saya sudah undang teman-teman ahli apa segala macam untuk hadir. Itu aja, saya nggak keberatan, cuma Baik. ya. Ya, oke. Jadi prinsipnya gini, saya minta hari ini, kalau bisa hari ini, ada alternatif yang bisa diajukan, hari ini diselesaikan apa yang diminta oleh Pak Oce. Baik, siap Pak Ya, Menteri. jangan ditunda, hari ini nama yang diajukan dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya, hari ini disetujui. Baik, siap Bapak. Oke ya? Baik. Ada satu Pak Menteri. Satu lagi. Ya, saya kan penulis buku Pak, praktisi dan ini dan pengalaman saya di luar negeri. Apakah Bapak berkenan saya bawa 8 buku karangan saya berikan kepada kementerian untuk Wah, perpustakaan. dengan senang hati. Ya, mana? Luar biasa. Buka dulu. Ya. Ini ada buku yang saya ketemu sama Obama 2 kali Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini yang kedua Ini. kali. Ini ya. Ini semua data mengenai corruption ketika saya mewakili Indonesia di Wina dan di Merida. Semua datanya ada di sini. Orang lain cuma ini saya datang, saya berbicara di dalam dan saya catat. Baik. Ini mengenai korupsi. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian Terima kasih, Pak. ini pengalaman saya melawan pemerintah Indonesia di Gense, Jaksa Agung waktu itu. Saya menangkan perkara ini Pak dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Kemudian Wah, banyak sekali nih hadiah saya hari ini, bikin luar biasa. 129 buku. Ini ada relevansinya dengan data sekarang Pak mengenai ya. Kemudian, wah ini mungkin KPK marah kalau baca ini Pak. Tapi ini dalam rangka kontrol sosial. Siap. Ini sudah P21 semua Pak. Ya. Terima kasih, Pak Oce. Ini saya pelopor restoratif justice. Ini pidato profesor saya Pak. Oh, siap. Ini Siap. saya pelopornya tahun 2008 baru sekarang dipakai. Kalau ini sedikit mengenai ini orang tulis mengenai saya di Gramedia, Anan Kani, Anan Krishna, The Calling Success Factor. Ya. Luar biasa. Kemudian ini riwayat hidup saya terlalu banyak Pak riwayat hidup saya Pak. Supaya Bapak lebih mengenal saya. Siap, terima kasih, Terima kasih Pak. Dengan Baik, senang Pak. hati. Ya, ya, Pak. Terima Insya Allah. kasih. Ini Pak Oce, tempat lahirnya saya sama-sama. Sama-sama lahir di Solo. Iya. Sulawesi maksudnya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Teman-teman semua, dari apa yang disampaikan oleh Pak Oce tadi, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa layanan publik di Kementerian Hukum, layanan publik, teman-teman hanya mempunyai kewajiban kalau itu ada penerimaan negara bukan pajak. Teman-teman tidak boleh dibebani masyarakat Indonesia, dibebani pembiayaan di luar yang memang telah disetujui lewat peraturan pemerintah, yakni penerimaan negara bukan pajak. Saya sampaikan, sengaja saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini supaya kita ketahui bersama. Percayalah,
Ekosistem layanan publik yang dibangun di Kementerian Hukum bukan ekosistem sekedar hanya untuk digitalisasi biasa. Ini adalah sebuah ekosistem digitalisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Pekerjaan kami tidak selesai hanya untuk di layanan publik. Pak Sekjen, Pak Niko Afinta yang luar biasa membantu dan seluruh teman-teman UK1 dan juga para direktur, saat ini begitu selesai kita ingin membangun sebuah transformasi digital di internal Kementerian Hukum. Agar seluruh pegawai di Kementerian Hukum juga akan mendapatkan pelayanan yang sama. Mau di wilayah, mau dimanapun, itu akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi keberpihakan kami tidak hanya kepada publik, tetapi kepada seluruh teman-teman keluarga besar Kementerian Hukum. Itu yang akan kita tuju, Mbak Sila. Baik, terima kasih Pak Menteri dan juga terima kasih Pak Oce untuk pertanyaan Pak, luar bisa biasa. ya, hari ini bisa diselesaikan ya? Siap Bapak, kami Pokoknya laksanakan Pak. langsung hari ini selesaikan supaya besok Pak Oce bisa menandatanganinya bersama dengan klien Pembuatan aktanya beliau. ya. Oke ya? Siap, Bapak. Baik, Sangat- terima kasih Bapak, luar biasa sekali Pak. 2 pertanyaan, 2 selesai di tempat. Memang nama sama tanggal itu berkaitan ya Pak Oce ya. Baik, mohon izin kita akan lanjut lagi Pak ke pertanyaan berikutnya. Namun yang berikut ini akan terhubung melalui sambungan Zoom. Kita akan coba lihat bersama. Sudah ada Ibu Feni Cendana di sana. Kita akan mencoba menghubungi Ibu Feni. Ini Halo, dia Ibu Feni, jadi ya. pertanyaannya ini adalah terkait permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan dan ingin menanyakan bagaimana status permohonan yang kiranya masih dalam proses seperti itu. Ibu Feni, selamat pagi menjelang siang, silakan Ibu Feni. Iya. Halo, selamat pagi. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung dengan Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman. Ya, saya ada kendala di sini. Saya sebenarnya sudah memasukkan surat permohonan kehilangan kewarganegaraan semenjak periode Januari Jadi 2020. permohonan kehilangan kewarganegaraan, Kewarganegaraan. ya Bu? Oke, ya. Iya, betul Bapak. Ya, jadi sekarang posisi saya ini sampai sekarang belum dapat verifikasi sama sekali dari pihak dari satu departemen. Sedangkan saya ada beberapa teman yang melakukan proses sama untuk pelepasan kewarganegaraan dan untuk permohonannya dimasukkannya lebih lambat tapi sudah ada proses. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Menteri Supratman ini untuk ya ditindaklanjuti karena setiap kali saya melakukan permohonan melalui call hotline, saya hanya mendapatkan respon secara bakal di follow up dari pihak CS dan nggak ada update yang saya terima. Baik. Baik. Baik, kalau boleh izin bertanya Ibu Feni, di manakah lokasinya saat ini? Saya domisili di Singapura. Di Singapura, baik. Jadi Bu baik. Feni mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Iya, Ya. benar Bapak. Baik. Bu Feni ya? Ibu Feni Pak. Bu Feni, Iya, waktu pertama kali saya menduduki jabatan menteri, orang yang meminta untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, saya permudah semua. Cepat sekali saya beritahu kepada teman-teman di Direktorat Tata Negara AHU. Tapi rupanya ada masalah. Saya tidak bilang Bu Feni, tapi ada masalah 1-2 orang. Saya sudah terlanjur melepaskan kewarganegaraannya, rupanya memiliki kasus pidana. Pajak sebagai warga negara ada yang tertunggak. Ada yang terlibat kasus berupa terorisme dan lain-lain sebagainya. Karena itu kami mengambil sebuah kebijakan yang baru. Bahwa Menteri Hukum walaupun memiliki kewenangan untuk hal tersebut, kami perlu memastikan bahwa semua warga negara Indonesia yang ingin melepaskan kewarganegaraannya
harus clean and clear terhadap semua kewajibannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena kalau tidak, kalau ternyata nanti orang mau melepaskan keluarga negara Indonesia, sementara dia ada kewajiban, maka yurisdiksi pemerintah Indonesia menjadi sulit. Karena itu saya mohon nanti kepada Pak Dir Tata Negara, tolong kalau ada permohonan minta cepat klarifikasi kepada Dirjen Pajak, kepada Mabes Polri, kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia, kepada KPK, kepada Badan Penanggulangan Terorisme. Jangan diperlambat, karena sesungguhnya itu harusnya cepat bisa dilakukan. Dan Ibu Feni, mohon waktu, sistem ini kami bangun supaya nanti terintegrasi dengan Kementerian Keuangan, dengan seluruh kementerian lembaga, sehingga verifikasinya akan menjadi cepat. Agustus atau awal September, Ibu akan menerima secepatnya menyangkut soal itu. Hari ini saya mohon maaf, terpaksa kami masih harus melakukan secara manual, karena di kementerian lembaga yang lain belum terverifikasi secara digital yang terkoneksi dengan kami. Jadi itu problemnya. Gitu Bu Feni ya. Ya, terima kasih Bapak Supratma. Tapi yang saya mau mengerti di sini itu sebenarnya bagaimana sistem SOP-nya dari pihak AHU sendiri dalam proses verifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada beberapa teman saya yang juga lagi dalam proses pelepasan. Mereka malah sudah mendapatkan verifikasi dari 3 departemen, yaitu FU, Kasih, dan Kasubdit. Hanya menunggu verifikasi direktur. Saya memajukan permohonan di bulan Januari, saya nggak dapat verifikasi sama sekali, tetapi teman saya yang masukkan di bulan Maret dan bulan Mei, mereka sudah dapat verifikasi. Oke, langsung Dir Tata Negara jawab. Baik. Ayo berdiri. Tes. Baik Bu Feni, izin kami sudah mengecek permohonan Bu Feni di aplikasi permohonan Bu. Dan untuk permohonan Bu Feni sudah terverifikasi dari 13 kementerian lembaga. Oleh karena permohonan Bu Feni ini terkendala di sistem di verifikasi pertama. Untuk menghindari hal tersebut, karena permohonan Bu Feni sudah clear and clean, ada rekomendasi dari 13 kementerian lembaga, apabila Bu Feni tidak berkeberatan, hari ini juga mengupload kembali permohonan Bu Feni untuk segera hari ini ditindaklanjuti agar surat keterangan kehilangan dapat diberikan hari ini juga. Terima kasih Bu Feni. Ya, terima kasih. Gimana? Ya, saya mau nanya, kalau misalnya saya kembali upload itu, saya harus menggunakan akun baru atau bagaimana Bapak? Bu Feni bisa menggunakan akun baru tapi berkas lama, tidak perlu menggunakan istilahnya berkas baru dan tidak perlu juga membayar PNBP baru. Jadi dokumen-dokumen yang Bu Feni ini ada di tempat Bu Feni kiranya bisa diupload hari ini dan kami verifikasi. Karena dari Kementerian Lembaga kemarin pada hari Kamis minggu yang lalu kami sudah memverifikasi 200 permohonan kehilangan kewarganegaraan dari 457 dan 200 itu memang ada beberapa yang masih perlu verifikasi 6 pemohon dari pajak, 1 permohonan dari kasus pembunuhan dan ada juga 1 verifikasi yang harus clear and clean itu dari kasus pelecehan, mohon maaf. Prinsipnya gini Pak Dir, kalau yang kasusnya Bu Feni semua sudah clear. Hari ini tolong Ibu Feni bantu upload, tidak perlu bayar apa-apa lagi ke sistem yang baru. Hari ini dikeluarkan surat kehilangan kewarganegaraannya. Oke, terima kasih atas solusinya Bapak, saya sangat berterima kasih. Jadi saya harus migrasi ke sistem yang baru. Kalau boleh minta tolong mungkin dari pihak CSAU bisa email ke saya, jadi saya bisa tindak lanjuti secara cepat juga hari ini. Kontaknya Ibu Feni ada sama Pak Dir? Bu Feni tolong catat kontak kami Bu. Iya. 0821
0821 1097 1097 2335. 2335. Jadi saya bisa langsung menghubungi nomor ini ya Bapak. Siap. Ya makasih, terima kasih. Oke ya, Mbak Ya, Bu terima Feni kasih ya. Bapak Makasih ya. Supratman. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Feni, terima kasih Pak Dir. Ini kita di pertanyaan ketiga dan selesai. Tadi memang masih terkendala sistem ya Pak ya. Tapi seperti yang Bapak katakan, insya Allah nanti di bulan Agustus, mulai dari September ke Agustus, semua sistem akan terintegrasi dan akan menyelesaikan aduan untuk lebih cepat lagi. Kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, karena masih ada yang mengantri. Kita akan kembali terhubung dengan sambungan Zoom. Ada Ibu Marta Catur Putranti. Kita akan mencoba menghubungi Ibu Marta. Bu Marta ini aduannya atau pertanyaannya terkait dengan permohonan perwarganegaraan, Pak. Baik, Ibu Marta, Wah, ini selamat siang. Paling banyak. Ya, selamat siang Pak Supratman dan Mbak. Iya, Ibu Marta izin sedang ada di posisinya di mana Bu, lokasinya? Saya tinggal di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ibu, silahkan Ibu langsung ke Pak Menteri. Ya Pak Menteri, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak. Jadi yang saya adukan adalah masalah pewarganegaraan anak saya Pak. Kebetulan anak saya hanya numpang lahir di Amerika. Tapi karena Amerika IOSOLI jadi harus memilih. Semua itu sudah kami lakukan di April 2024. Karena anak saya baru berumur 18 tahun di 2024. Jadi semua proses sudah saya ikuti, semua syarat, semua pembayaran juga sudah. Tapi sampai detik ini kami belum mendapatkan info apapun tentang progres tersebut. Jadi saya tidak bisa tahu apakah anak saya sudah bisa mendapatkan SKWNI atau belum. Sementara tujuan terbesar kami memilih menjadi WNI adalah karena anak tersebut mewarisi porsi haji almarhum ayahnya, di mana nanti akan menemani saya untuk menjadi mahram saat haji. Nah, haji itu akan datang di 2027 atau 2028, Pak, nomor berangkatan saya. Jadi saya pikir dari tahun 2024 sampai akan keberangkatan sudah bisa selesai. Ternyata sampai saat ini saya belum ada kabar apapun tentang progres anak saya. Jadi sementara sudah melepaskan kewarganegaraan Amerikanya yang saat itu masih di harga yang sangat tinggi Bapak, yaitu $2.350. Kalau sekarang mulai April kemarin ya sudah turun jadi $450. Jadi mohonlah Pak dibantu sampai di mana proses anak saya, dan saya sudah mencoba bertanya ke Kanwil Ahu Banten karena sesuai domisili, juga melalui WA, DM semuanya, tapi berhenti hanya sampai ditanya saja, tidak ada kelanjutan gitu Pak. Oke, Bu Marta, terima kasih. Ini Udah 2 tahun soalnya Pak. patut dicontoh. Kenapa saya bilang patut dicontoh? Banyak orang ingin sekali kalau sudah mendapatkan kewarganegaraan apalagi Amerika, justru ingin mempertahankannya. Justru Ibu Marta menginginkan dan anaknya memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Patut kita apresiasi, saya bangga dengan Ibu. Bu Marta, ini sebuah kebijakan diskresi yang saya ambil terkait dengan permohonan yang telah melewati batas waktu. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Direktur Tata Negara, yang 2 tahun masa PP itu berlaku. Sekarang ada 700 permohonan yang baru tadi saya tanda tangani, ada 3 atau 5 berkas yang ditujukan kepada Presiden. Kalau terkait dengan hal itu, percaya yang 700 berkas ada yang masih berproses di BIN, Ibu. Karena semua harus lewat ke sana menyangkut soal verifikasinya. Begitu selesai dari BIN, maka kembali lagi Menteri Hukum diproses oleh Pak Dir Perdata, kemudian saya buat surat pengantar kepada Bapak Presiden.
percayalah bahwa yang 700 itu termasuk anak ibu, insya Allah akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saya jamin. Namun demikian posisinya sekarang di mana? Pak Dir Tata Negara tolong dijelaskan. Bu Marta ya. Baik, terima kasih Bu Marta. Untuk permohonan Ananda Arsyad Aditya Arifin, kami telah menerima rekomendasi dari BIN dan untuk selanjutnya telah kami konsepkan surat ke Sekretariat Negara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi menandatangani 5 itu sudah termasuk bagian dari Ananda Arsyad Aditya. Jadi perlu kami informasikan ke halayak bahwa dari 727 permohonan anak berkewarganegaraan ganda yang memilih Republik Indonesia, proses selesai saat ini 430 pemohon, proses di BIN 141 pemohon, proses di Seknek 24 pemohon, proses ke Seknek, artinya kalau ke Seknek itu dari BIN sudah dibalas, tapi kami sedang konsep surat ke Seknek, 105 pemohon. Salah pasal 3 pemohon sudah disampaikan karena dia harus memilih pasal mengajukan permohonan pasal 6 tetapi dia mengajukan pasal 3A sehingga mereka sudah mengajukan permohonan pasal 6 dan sudah selesai. Total permohonan pasal batal permohonan ini satu permohonan. Proses ke BIN. Kenapa batal? Batal ini mereka salah pasal juga Bapak izin. Iya. Sehingga mereka tidak lanjut ke pasal 3A, kami arahkan juga ke pasal memilih ataupun status. Sekarang yang anaknya Ibu Marta sekarang sudah selesai di BIN, tolong segera hari ini berkasnya anaknya Ibu Marta yang ditujukan kepada Bapak Presiden, hari ini saya mau tanda tangan. Siap. Oke Bu Marta. Baik, terima kasih Bapak atas bantuannya. Semoga segera ada realisasinya untuk saya menerima SK untuk anak saya. Ya. Amin. Hari ini suratnya akan saya tanda tangan. Kalau belum saya tanda tangan, ya tolong disiapkan. Hari ini saya maunya. Oke ya Pak Dir ya. Terima kasih ya. Bu Marta. Terima kasih juga Pak Menteri. Ini dari tadi pertanyaan dan aduan selesainya hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Kalau pertanyaan ini menarik sekali Pak. Karena kalau tadi kan berhubungan dengan kewarganegaraan, seperti itu juga pengajuan nama yang ditolak. Nah kalau yang ini pertanyaan yang akan kembali kita dengar dari rekan Muhammad Iqbal Iskandar yang nantinya akan kembali terhubung lewat layanan Zoom. Ia bertanya tentang layanan digital AHU. Jadi gini Pak, yang dia komplain, kenapa layanan ini yang sebelumnya dapat diakses 24 jam, kok sekarang jadi lebih pendek, jadi cuman hari kerja pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kita sapa dulu Mas Iqbal ya. Selamat pagi menjelang siang Mas Iqbal. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Menteri. Mas Iqbal mohon izin ada di daerah mana nih, lokasinya lagi ada di mana? Saya di Kota Pematang Siantar, Mbak. Pematang Siantar. Baik, silahkan Mas Iqbal. Iya, selamat pagi Pak Menteri. Izin, saya Iqbal Iskandar Pak. Saya notaris dari Kota Pematang Siantar. Halo? Iya, kami mendengar Mas Iqbal dengan jelas. Silahkan Mas Iqbal. Ya. Saya dan teman-teman notaris di sini, mungkin di seluruh Indonesia ya Pak, adalah pengguna sistem administrasi badan usaha yang sejauh ini menurut kami layanannya semakin baik Pak, semakin lama semakin baik. Namun memang belakangan ini sangat terasa ketika terjadi perubahan jam layanan AHU Pak, yang biasa kita bisa gunakan 7 hari seminggu 24 jam Pak, sekarang hanya dibatasi Senin sampai Jumat jam 4 sore gitu. Padahal kan kita biasa gunakan sistem itu Pak mulai dari sore sampai malam. Karena kan kalau pagi biasa kita pagi mungkin akad ketemu klien atau menghadiri acara-acara seperti ini gitu ya Pak. Tapi tiba-tiba jam 4 sore udah ditutup.
Jadi kita nggak bisa menggunakan lagi layanan tersebut gitu Pak. Kita nggak bisa bayar PNBP, kemudian untuk submit data PT, CV yayasan cuma sampai jam 4 sore soalnya Pak. Jadi kalau boleh Pak, jam layanannya bisa ditambah entah sampai jam 9 malam atau ya sampai jam 10 malam gitu Pak, untuk mempermudah kita melayani masyarakat juga Pak. Izin Pak Menteri, mungkin itu aja yang masukan dari kami Pak. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ini terkait dengan jam layanan Pak Menteri, silakan. Jangankan 7 kali 24 jam. Pak Iqbal, terima kasih atas apresiasinya bahwa layanan AHU sekarang semakin baik, transparan. Itulah yang kami sebenarnya ingin uji kepada teman-teman semua. Yang pertama, seandainya boleh, jangankan 7 kali 24 jam. 8 kali 24 jam pun saya mau lakukan. Kita Kementerian Hukum mau lakukan itu. Sekali lagi ini masa transisi. Kalau semua sistemnya nanti sudah selesai, proses migrasinya sudah selesai, kan nanti verifikasi faktualnya itu tidak perlu lewat manusia lagi. Hari ini masih harus kita lakukan karena memang sistemnya lagi migrasi, sekaligus perbaikan data badan usaha terutama. Karena itu, insya Allah sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, beri kesempatan kepada kami, akhir Agustus, layanan ini saya sudah minta jauh sebelum Pak siapa tadi? Iqbal menyampaikan, saya sudah minta kepada AHU maupun KI maupun yang lain-lain untuk membuka layanan 1 kali 24 jam. Tapi kalau itu kami lakukan sekarang, maka akan terhambat proses migrasinya. Karena itu, percayalah bahwa dengan maintenance yang kami lakukan di hari libur, tujuannya semata-mata untuk perbaikan dan peningkatan layanan. Untuk lebih jelasnya, mungkin ada Dir IT AHU. Ada ikut enggak? Sum. Ya, Assalamualaikum Pak, izin online Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Direktur Teknologi Informasi. Ya, Bapak izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Iqbal, terima kasih atas masukan yang disampaikan. Perlu kami sampaikan Pak, bahwa layanan-layanan di AHU masih ada yang 24 jam, 7 kali 24 jam. Yaitu layanan fidusia karena sudah tidak memerlukan verifikasi lagi dari petugas. Nah, betul sekali Pak, bahwa verifikasi ini memerlukan waktu dan orang. Nah, ke depan kami akan melakukan verifikasi ini dengan dukungan teknologi, bahwa percepatan proses ini akan terjadi sehingga antara layanan dan janji layanan bisa terpenuhi. Insya Allah sesuai dengan arahan Bapak kami laksanakan sesuai dengan tenggat waktu. Demikian Pak Menteri, terima kasih Pak. Jadi gitu Pak Iqbal ya, tunggu sampai akhir Agustus, di awal September, harapan semua masyarakat yang menggunakan layanan di sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum, itu akan buka 1 kali 24 jam. Ya, kalau mereka gagal membangun ini, semua yang terlibat dalam pembangunan sistem ini, itu artinya saya harus mencari orang yang baru. Itu pertaruhan ya, itu pertaruhan di internal kami Kementerian Hukum. Ini jaminan yang saya berikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa sistem ini harus baik dan di awal September paling lambat itu semuanya layanan tampil 1 kali 24 jam dan tidak lagi menggunakan verifikasi manual. Gitu Pak Iqbal ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal dan juga terima kasih Pak Menteri.
Jadi memang diharapkan ternyata gitu Pak maunya Pak. Layanannya bisa 8 kali 24 jam perlu, gitu. Kalau 8 perlu ya kali, Pak ya. ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi lewat layanan Zoom, Pak kali ini akan ada yang bertanya tapi hadir di sini saya ingin menyapa Bapak Rusdianto. Selamat siang Pak, ini katanya akan bersiap mau menanyakan sesuatu terkait dengan pelanggaran jabatan notaris ya Pak Rusdi ya. Silakan Pak Rusdianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri. Saya Rusdianto, advokat dari Cirebon. Mewakili 18 orang pemegang saham yang sahamnya hilang. Berhadir pada saat ini 2 dari 18-nya. Sahamnya hilang. Dr. Heri dan Dr. Wawan, beliau dokter spesialis, pemegang sahamnya hadir. Ceritanya begini. Enggak, singkat aja Pak, saya udah ngerti kasusnya supaya tidak waktunya. Oke, itu boleh. kejadian sahamnya hilang kapan? Sahamnya hilang karena Bukan, kapan 26 Oktober. Tanggal 26 Oktober 2025, 1 hari sebelum Pak Menteri mengumumkan mulai ada verifikasi terkait perubahan data perusahaan. Oke, iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena didaftarkan sebagai konten ganti nama saham. Padahal semestinya itu peralihan saham. Makanya tadi saya tertarik dengan IT baru yang sedang digagas. Saya titip verifikasinya harus benar. Karena ini notaris saya melihat memanipulasi persoalan hukum. Karena kalau dimasukkan dalam konten peralihan saham harus lewat RUPS. Sedangkan kalau konten ganti nama tidak perlu RUPS. Dan ini lolos di IT AHU-nya sehingga hilanglah saham klien kami. Sebelum kami terapkan verifikasi faktual ya. Pas 1 hari dan itu hari Minggu. Itu sejalan dengan tadi pertanyaan Pak Notaris dari Kalimantan. Pertanyaan saya kok hari Minggu terbit gitu, 1 hari sebelum verifikasi itu. Itu pertanyaannya, saya mohon solusinya. Saya juga terima kasih memang dalam hal ini kondisi profil perusahaan kami sedang dalam blokir, saya terima kasih sekali. Cuman Juni ini akan diadakan RUPS lagi. Khawatir juga karena alasan blokir yang disampaikan oleh Dirjen AHU bukan karena persoalan itu, tapi karena persoalan kami sedang ada perlawanan. Perlawanan apa? Itu kan berangkat dari gugat-menggugat yang dahulu sebelum saya tangani, ada perlawanan. Khawatir ketika ini dibuka blokirnya kan persoalan baru timbul. Satu itu, dan atas persoalan itu kami sudah melaporkan Pak Menteri, tercatat per 27 November kami melaporkan notaris Rumintan Sibange-Bange Depok yang melakukan tadi manipulasi aturan. Tetapi sampai sekarang belum dilakukan sidang di MPW Jabar. Terus juga habis itu karena kita marah, kita kirim surat kemana-mana, PT menyelenggarakan RUPS luar biasa dengan agenda tunggal meratifikasi semua tindakan yang ngaco tadi. Kami minta aktenya untuk kita lakukan gugat, tetapi atas nama perintah jabatan tidak pernah kami kasih, padahal kami pihak. Kami juga intinya melaporkan 3 notaris, bahkan kami melaporkan secara etik, secara jabatan, tetapi mohon atensi Kanwil Jabar sepertinya belum tegas terkait notaris-notaris nakal tersebut. Kami juga melaporkan ke polisi. Ketika polisi minta izin ke MKN Jabar, jawabannya semua sudah sesuai prosedur. Padahal yang kami laporkan bukan prosedurnya. Yang kami laporkan ini notaris ngaco. Isi akte kok dia acak-acak sendiri gitu loh. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih. Ini Baik, nanti terima kasih, dijawab Pak Dir BU. Jadi ini ada 2 masalah. Nanti terkait dengan perubahan akta dan verifikasinya, nanti silakan Direktur Badan Usaha untuk menjawab itu. Dan untuk menyangkut soal laporan terkait notarisnya, saya mohon nanti di Direktur Perdata dan kalau perlu Dirjen AHU untuk menjawab apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Silakan, kenapa bisa terjadi perubahan itu Pak Andi? Sebelum dijawab Pak Andi,
beliau Direktur Perdata, kenapa itu sampai terjadi kami lakukan verifikasi faktual Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kami hindari. Karena dulu memang betul sistem bekerja 1 kali 24 jam. Tapi setiap saat itu orang boleh saling menimpa perubahan akta dan lain sebagainya. Itulah kejadiannya. Dan ini yang kami antisipasi lewat sistem yang kita bangun. Karena itu tolong kasih mic ke Pak, oh ada, silakan Pak Andi dijawab. Terima kasih Pak Menteri. Bapak yang bertanya, izinkan kami menyampaikan bahwa apa yang Bapak sampaikan ini setelah kami melihat situasi dan kondisi perusahaan Bapak ini saling menggugat Pak. Saling gugat-menggugat. Sehingga kenapa kami memblokir, karena kami menunggu kepastian hukum dari pengadilan. Karena kami tidak mungkin membuka sesuatu kalau belum ada kepastian hukum itu sendiri. Ini ada catatan bahwa ada 5 gugatan di pengadilan negeri yang kemudian ini kami saling menunggu hasil gugatan tersebut. Karena setiap gugatan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, kami menunggu sampai dengan dia berkekuatan hukum tetap. Setelah kami memastikan seperti itu. Nah kemudian kenapa kemudian kami melakukan verifikasi, itulah yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa selain terjadinya untuk mencegah terjadinya gugatan, kami ingin memberikan kepastian hukum melalui verifikasi tersebut supaya tidak ada lagi peralihan saham yang diam-diam atau pencurian saham yang diam-diam. Sehingga bagaimana verifikasi kami bekerja untuk memastikan ketika terjadi peralihan saham, apakah benar dilakukan suatu RUPS, apakah benar dituangkan dalam BAR, dituangkan dalam PKR apapun dituangkan dalam sirkuler. Yang hati-hati yang kami lakukan adalah ketika ini dituangkan dalam sirkuler. Karena menurut Undang-Undang PT bahwa perjanjian di bawah tangan itu masih sah. Sehingga kami juga harus memastikan bahwa apa yang ditandatangani oleh pemegang saham itu benar adanya, tidak dipalsukan dan sebagainya. Nah itulah tugas kami di sini untuk memastikan menjaga gerbang verifikasi ini, perburuan data-data perseroan itu agar ini tidak terjadi secara ilegal. Semua memiliki suatu legalitas. Dan alhamdulillah setelah tanggal 27 Oktober ini belum ada satupun gugatan atau keberatan dari pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi perubahan perseroan di dalam sistem kami Pak. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada keberatan karena semua dilakukan dengan benar adanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara kami juga banyak menolak Pak. Ada kurang lebih 5.000 penolakan terhadap transaksi yang dilakukan oleh notaris. Karena beberapa notaris melakukan banyak kesalahan untuk mengupload akta. Saya ingin ceritakan sedikit, ada akta yang diupload bukan aktanya, tapi roster pelajaran SD. Nah oleh karena itu bagaimana kami membaca kembali akta-akta tersebut untuk memastikan kepastian hukum tersebut. Memang sekarang ini masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu, tapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, akan sistem ini akan nantinya akan berjalan dengan baik ketika kita sudah menemukan sistem yang benar-benar memiliki kapasitas untuk nanti membaca akta sehingga semua percepatan akan kita lakukan, kita kembalikan kepada sistem semula seperti itu. Terima kasih Pak Menteri. Oke ya, sebentar sebelum ada Dir Perdata, Pak Henry. Siapa? Tadi Pak Henry dengar ya terkait dengan laporan ke notaris Jawa Barat. Siapa? Silakan dijawab. Pak Menteri, terima kasih. Bapak, dalam ekosistem pembinaan dan pengawasan notaris ada 2 majelis Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah majelis pengawas notaris, yang kedua adalah majelis kehormatan notaris. Majelis pengawas notaris merupakan representasi dari Bapak Menteri yang itu bertingkat. Pertama ada di kabupaten kota yang namanya majelis pengawas daerah, kemudian naik di tingkat provinsi namanya majelis pengawas wilayah. Yang terakhir di pusat namanya majelis. Dipersingkat aja Pak Henry. Sedangkan di majelis kehormatan. Dipersingkat aja langsung masuk ke substansinya Pak Henry. Sekarang laporan yang masuk. Baik Pak Menteri, baik. Itu sampai di mana? Ya baik. Siapa? Jadi laporan ke MPD sudah disampaikan dan sudah diperiksa oleh MPD.
saat ini masih berproses di Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat, Pak Menteri. Tolong segera diminta ya. Masih dalam proses. Maksud saya di Majelis Pengawas Baik, Pak. di Jawa Barat, tolong Pak Henry berkoordinasi untuk cepat memberi kepastian terkait dengan proses pemeriksaan yang bersangkutan. Baik Pak Menteri, baik Pak. Siapa? Dan kepada Kanwil Jawa Barat yang mungkin juga ikut Zoom, tolong ada Pak Kanwil Jawa Barat, Pak Asep. Pak Asep? Ada Pak. Ada Pak. Nah, Baik Pak, ada Pak. tadi Adil. udah dengar ya soal Dengar, laporan. Pak, dengar. Ini saya tidak bilang apa yang dilaporkan benar. Ya. Saya juga tidak menyatakan bahwa yang dilaporkan itu tidak benar. Yang Betul, Pak. akan menentukan benar salahnya adalah teman di Majelis Pengawas Notaris di Jawa Barat. Untuk Siap. segera ditindaklanjuti dan beri jawaban kepada, kalau belum dilakukan sekarang, saya minta itu bisa dilakukan secepat mungkin. Siap Bapak, siap Bapak Menteri. Oke ya? Siap. Terima kasih Pak Menteri. Ya, clear ya. Ini saya kasih target ini, harus secepatnya. Karena bukan hanya Kanwil, kan majelis itu namanya aja majelis. Betul. Ada unsur dari notarisnya, ada dari Kementerian Hukum dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti tolong diikuti, silakan beritahu saya kalau minggu depan itu belum dilakukan proses penyelesaian di wilayah. Gitu ya Pak? Siap, makasih. Baik, terima kasih Pak Rusdianto, terima kasih Pak Menteri. Nah, kalau kita hari ini ada yang hadir langsung dan terhubung dengan Zoom, ada juga Pak pertanyaan yang masuk lewat live streaming. Kita akan berbincang, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari live atas nama Dewi Chandra. Silahkan. Oh, ada sebelah sana Ibu Dewi Chandra. Maksudnya langsung pertanyaan live hari ini seperti itu ya. Oke. Maaf Mbak. Silahkan Mbak Dewi, silahkan. Selamat siang Pak, saya mau nanya masalah untuk peraturan yang Permenku nomor 49 tahun 2025 untuk laporan RPS, ya kan. Pertanyaan saya, kan itu mesti lapor dari notaris. Nah, kenapa nggak ngambil dari Kotek aja, kan perusahaan untuk laporan rugi laba udah submit di Kotek. Kalau kita pakai notaris kan keluar biaya lagi. Nah belum lagi kalau omsetnya di atas 50M itu kalau nggak salah kita harus bayar auditor. Auditor setahu saya perkiraan sekitar 25 atau sampai 30 juta lah. Dan ini kan pelaporan ini harus setiap tahun sekali dan ini akan menjadi pengeluaran juga dari perusahaan dong ya kan. Maksud saya dengan waktu, setahu saya itu waktunya di akhir 30 Juni ya. Nah kalau misalkan kita pengusaha atau perusahaan lapornya telat, kalau nggak salah itu dibekukan kayak OSS segala macam atau apanya lah ya untuk ininya. Nah kan waktu udah mepet tuh, nggak mungkin kan auditor dalam waktu cepat lah nggak bisa, pasti kan mereka butuh data-data kan. Kalau kita lewat bagaimana, terusnya ke depannya kalau saya baca di Google kalau nggak salah tuh tiap tahun akan ada seperti ini dan akan kena PNBP ya kalau nggak salah. Nah ini kan akan jadi pengeluaran juga bagi perusahaan. Belum lagi tahun ini 2025 ada penyesuaian KBLI 2020 ke 2025. Kan pasti kita akan bayar lagi notaris. Kan sebenarnya kan memberatkan perusahaan dengan kondisi kayak sekarang ini ya. Maksudnya kenapa dibuat peraturan seperti itu? Kenapa enggak dari perusahaan aja melaporkan sendiri? Kalau melalui aplikasi kan sebenarnya perusahaan juga bisa, di Kotek juga bisa diakses gitu loh oleh nggak satu tempat gitu, jadi nggak keluar biaya macam-macam gitu loh. Maksud saya apalagi aplikasi pemerintah belakangan kan sering bermasalah kayak Kotek lah ya. Saya nggak tahu nanti AHU gimana dengan bank jangka waktunya kayak ini. Itu sih Pak, makasih. Oke, Terima kasih, terima kasih. Mbak Dewi. Pertanyaannya bagus sekali Yes. karena ini sebuah kebijakan yang baru. Teman-teman semua, seluruh masyarakat Indonesia, saya berharap teman-teman ini kalau memang ada sebuah kebijakan yang baru, kadangkala kita lupa bahwa sebenarnya memiliki badan usaha itu punya kewajiban. Ibu punya badan usaha bentuknya apa? PT. Udah baca undang-undang PT? Di undang-undang PT dijelaskan RUPS itu
berapa kali yang wajib harus dilakukan RUPS? Udah tahu kan? Padahal di Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan minimal sekali setahun perusahaan itu wajib RUPS. Iya kan? Jadi kalau nanti bilang dibebani biaya, justru sebenarnya tidak. Kalau bisa sekali setahun, langsung aja RUPS buat semuanya. Mau merubah susunan pengurusnya, mau mengesahkan laporan keuangannya. Selama ini kita ini kebanyakan menikmati sesuatu dan tidak melaksanakan kewajiban. Jadi apa yang kami lakukan semata-mata itu adalah menjalankan sesuai dengan undang-undang. Apakah mempersulit? Tidak. Apakah kemudian nanti akan membebani biaya? Tidak. Karena sesungguhnya kalau Bapak Ibu yang punya badan usaha, kalau memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, seharusnya sekali setahun wajib rapat umum pemegang saham. Kami malah lebih ringan memberi beban itu. Setidak-tidaknya acaranya cuma satu, yakni pengesahan laporan keuangan perusahaan. Padahal kan boleh yang lain. Yang kedua, kalau sudah punya laporan keuangan, kan tinggal ngupload doang. Iya kan? Upload doang. Ini kami lakukan itu yang pertama, jujur saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada dua kebijakan yang kami lakukan dan saya inisiasi bersama dengan seluruh keluarga besar Kementerian Hukum. Yang pertama, kebijakan untuk pencantuman beneficial ownership, BO. Bapak Ibu tahu berapa perusahaan yang kami blokir di awal penerapan beneficial ownership harus dicantumkan? 1,8 juta perusahaan saya blokir di Kementerian Hukum. Karena 1,8 juta itu tidak memenuhi kewajiban melaporkan beneficial ownership-nya. Apa negara punya kerugian? Pasti. Dengan tidak melaporkan beneficial ownership-nya, maka kemudian negara pasti akan kehilangan pendapatan dalam bentuk pajak yang seharusnya dibayar. Karena pajak kita progresif buat perorangan. Mulai dari 5 sampai dengan 35%. Dengan kebijakan BO, Bapak Ibu sekalian, kami membantu Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per hari ini hanya satu kebijakan. Hampir 1 triliun penerimaan negara hanya dari kebijakan beneficial ownership sekarang. Karena semuanya tidak mungkin lagi tidak mencantumkan siapa penerima manfaatnya. Nah, yang kedua, kami akan tetap kritiknya menjadi sesuatu yang bagus, tapi percayalah kami lakukan itu untuk membantu teman-teman semua agar ke depan tidak memiliki masalah hukum. Tidak ada sama sekali keinginan negara untuk. Kami hanya ingin menerapkan bahwa kebijakan untuk sistem pelaporan itu karena memang itu kewajiban dari Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kenapa kami ambil laporan keuangan? Karena itulah yang paling mudah yang Ibu bisa lakukan untuk menyelenggarakan RUPS. Padahal sebenarnya kalau mau biayanya murah, Ibu semua yang punya PT, badan usaha, rencanakan jauh-jauh sebelumnya agar di akhir Juni itu bisa menyelenggarakan RUPS atau sebelumnya juga lebih bagus. Dengan seluruh agenda, mau rencanakan ganti pengurus,
mau rencanakan menjual saham, harusnya biayanya cuma sekali untuk sekian agenda. Ya. Itu yang kami lakukan sekarang. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap mohon dukungannya, sama sekali negara tidak ingin membebani. Kita ingin memberi kepastian hukum agar registrasi perusahaan di seluruh Indonesia, seluruhnya, kita akan memberi layanan yang cepat. Tapi tolong juga dibantu. Kalau kewajibannya kepada negara ada, jangan dihindari. Anda menginginkan, seluruh masyarakat Indonesia menginginkan layanan cepat, mudah. Kami mau ambil di mana kalau kemudian kewajiban kepada negara juga tidak dipenuhi. Jadi sekali lagi, untuk tahap awal, karena ini proses awal, satu, ini saya jawab aja karena ini dari awal ini ide saya. Untuk melihat, menertibkan terkait dengan perilaku, tidak semuanya, pasti tidak semuanya. Karena jumlah badan usaha di kita itu ada kurang lebih sekitar 3,5 juta badan usaha. Tapi yang saya blokir itu 1,8 juta untuk BO. Hari ini tinggal berapa Pak Andi? 800 perusahaan. Ya. 800 perusahaan yang masih kami blokir. Artinya semua akhirnya patuh. Ya kan? Patuh. Dan karena itu kebijakan yang pertama terkait dengan sistem pelaporan ini tahap sosialisasi jauh sebelumnya kami sudah lakukan. Yang kedua, silakan yang bisa melakukan. Yang kedua, tidak dikenakan PNBP untuk yang sekarang. Nggak ada PNBP-nya, kita gratiskan. Yang ketiga, kita belum kenakan tindakan administratif dalam bentuk pemblokiran, belum. Tapi kalau tahun berikutnya teman-teman mau melakukan perubahan dan tidak menyelesaikan kewajiban itu, terpaksa kami harus menegakkan aturannya. Silakan. Ini berlaku untuk PT yang belum ada transaksi gimana? Maksudnya misalkan saya buat PT tahun 2025 tapi belum ada transaksi lah, maksudnya baru bikin PT aja gitu kan. Laporannya pun nihil gitu kan. Lalu untuk PT perseorangan gimana? Terusnya untuk CV gimana? Apakah tetap harus melapor RPS tahunan ini? Terusnya ini kan setahu saya sosialisasi hanya bagi notaris. Kita sebagai pelaku atau pekerja di PT tuh dapat informasinya paling dari lihat di sosial media atau kita baca-baca. Nah, kenapa nggak disosialisasi langsung ke kita yang para pekerja atau pengusaha gitu. Jadi kan mereka biar tahu, jadi kan biar nggak terlambat loh kayak gini kan kita tahunya pas akhir-akhir gini kayak gitu sih. Satu, inilah pentingnya literasi. Sejak awal sosialisasi ini sebelum Permenkumnya kami buat, saya sudah minta kepada Direktorat Jenderal Lahu untuk hubungi Kamar Dagang dan Industri tempat teman-teman bernaung. Saya sudah didatangi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia karena tidak mungkin saya bisa berkomunikasi dengan 3,5 juta badan hukum. Yang kedua, sosialisasinya sudah sekian lama kami sampaikan lewat media sosial. Sekarang justru sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh kawan-kawan di luar Kementerian Hukum sekarang. Saya terima kasih ya bagi seluruh yang telah mensosialisasikan ini. Jadi ini bukan kebijakan yang tiba-tiba. Kami mendengar sepenuhnya tentang hal tersebut. Itulah kenapa di awal pemberlakuan kebijakan ini kami tidak saklek, kami tahu udah ini proses awal, kita tidak mengenakan apa-apa dan tidak dikenakan tindakan administratif apapun di awal. Kami hanya ingin ibu yang punya usaha tolong mengerti kewajibannya, sekali setahun wajib RUPS. Ya kan? Wajib RUPS. Sekali setahun. Jadi tolong dipenuhi itu saja. Mau yang paling mudah buat kami, yang penting kewajiban RUPS itu wajib dilakukan.
RUPS itu wajib dituangkan dalam bentuk akta. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan baru, saya hanya mengingatkan teman-teman semua. Nah karena itu saya minta di BU ya, tolong lakukan sosialisasi kembali, kalau perlu undang semua asosiasi-asosiasi kembali, silakan berangkat ke daerah, kemudian sedapat mungkin lakukan Zoom, bagi mereka yang sudah punya email hubungi semua untuk bisa lakukan Zoom, ya kan harusnya bisa, sehingga itu bisa dilakukan. Kalau memungkinkan 3,5 juta, sanggup enggak? Hah? Sanggup Zoom satu-satu, jadi minimal bagi 5.000 hari ini 5.000 semuanya, bukan hanya ke asosiasinya. Sanggup? Hah? Gitu ya Bu? Awal, ada lagi? Yang baru berdiri, satu, kenapa kami lakukan itu Bu? Karena sesungguhnya banyak perusahaan yang sesungguhnya tidak pernah melakukan kegiatan apapun. Ya kan? Nah bagi yang baru, sebenarnya kalau tidak ada omset, nanti itu 2002, kalau sekarang baru didirikan, 2026. Harusnya kewajibannya karena Ibu mendirikan PT, Ibu dirikan di tahun 2025, logikanya ya Ibu harus RUPS. Itu di Undang-Undang PT tidak menyatakan apakah ada transaksi atau tidak. Kewajibannya RUPS. Ya kan tinggal laporkan aja, nihil, kan gak ada masalah. Ya kan? Yang kedua, kami membedakan mana perusahaan publik, mana perusahaan tertutup. Ada yang sifatnya harus diaudit, ada yang sifatnya tidak perlu audit, jadi tidak perlu ada beban biaya. Kalau teman-teman yang sudah perusahaan go public, kan tinggal mengambil, mengupload untuk format yang sama, tidak punya format yang berbeda dengan kementerian yang lain. Supaya kami tahu aktivitas perusahaan itu memang jalan. Karena nanti ke depan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak aktif, kami akan nonaktifkan. Baik. Berarti kalau misalkan perusahaan belum TBK, tapi omsetnya udah 50M, wajib diaudit dong? Silakan Pak Andi. Kemarin ketemu dengan Apindo, ya seluruh pengurus Apindo, mereka minta sama, supaya thresholdnya 50 miliar itu tidak diturunkan. Jadi tadinya saya mau supaya itu termasuk yang dibawa. Tapi kami mendengar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Apindo, threshold tetap audit 50 miliar ke atas. Baik. Izin Pak Menteri. Jadi ada syarat untuk menyatakan bahwa dia TBK, salah satunya adalah dia memungut dana dari masyarakat. Sehingga kita tidak melihat apakah omsetnya 50, tapi dia adalah ketika dilihat apakah dia memungut dana dari masyarakat. Itu yang disebut dengan TBK atau diatur oleh ketentuan lain. Jadi dia masuk dalam ketentuan adalah persoalan tertutup atau non wajib audit. Seperti itu. Jadi melaporkan laporan keuangan saja. Dan apabila dia berskala bergerak di bidang sumber daya alam, maka dia juga harus melaporkan CSR, meskipun dia non-audit. Tapi dia bergerak di bidang sumber daya alam. Tapi kalau dia tidak bergerak di bidang sumber daya alam, dan dia non-audit, maka dia cukup wajib laporkan keuangannya saja, laporan keuangan, seperti itu. Tapi kalau saya nggak TBK, omset saya misalkan 50M, saya wajib audit. Kalau Tidak, PT-nya tidak karena ya? Anda tidak memungut dana masyarakat kan? Nggak ada. Iya. Jadi walaupun Iya. saya bukan TBK, omsetnya 50M. Dalam pertanyaan saya, apakah modal? Modal dasarnya berapa? Syaratnya ada berapa? Misalkan modal dasarnya 14M. Oh ya. Jadi modal dasar 50M itu termasuk dalam audit. Tapi kalau kan enggak. omsetnya enggak. Walaupun dia, misalkan saya punya ada PT belum TBK, omsetnya misalkan setahun 60M, saya nggak wajib audit dong? Iya, belum.
Belum ya, berarti di pelaturannya ada ya, itu belum ya. Iya. Terusnya kalau PT Perorangan wajib lapor ini sama PT CV? Perorangan dia punya laporan sendiri tanpa notaris. Oh jadi nggak Dia perlu? akan ada laporan sendiri. Ya, nggak Kalau perlu. CV? Yang kita sisir ini adalah perseroan terbatas. Oh berarti CV Ya, enggak? undang-undang PT. Ya, tolong dibaca lagi. Baik. Undang-undang PT bukan CV, firma atau apapun. Jadi undang-undang PT yang kita sisir kejar adalah perseroan terbatas. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih, Pak. Clear ya? Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan juga jawaban Pak Menteri yang detail dan juga inklusif. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan dan bantuan untuk semua teman-teman yang memiliki pertanyaan sama. Nah, jika teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya, namun karena keterbatasan waktu, karena banyak sebenarnya yang ingin berbincang bersama Bapak, di sini di sebelah kanan saya sudah tersedia meja layanan AHU. Jadi nanti teman-teman bisa mungkin ingin melanjutkan pengaduan dan akan dilayani di sana. Teman-teman sekalian yang hadir di sini maupun yang terhubung dengan Zoom dan juga Pak Menteri, luar biasa sekali hari ini kita sudah banyak mendengar aduan dan juga memberikan solusi di tempat ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Sebelum mengakhiri program diskusi kita pagi ini, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang kami lakukan itu tidak akan mempersulit teman-teman semua. Semua kebijakan yang kami ambil di Kementerian Hukum sifatnya pasti akan memudahkan dalam pelayanan publik. Tolong terus kritisi kami kalau ada yang salah. Tadi di awal saya sengaja menyanyikan Geraha Ini Rumah Kita. Itu bukan tidak memiliki makna atau hanya sekedar kata-kata. Saya ingin seluruh masyarakat Indonesia memandang bahwa Kementerian Hukum, seluruh aparatur birokrasi yang bekerja di Kementerian Hukum, termasuk saya sebagai Menteri Pembantu Bapak Presiden Republik Indonesia, tugas kami melayani masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh masukan yang penting disertai dengan bukti, jangan fitnah. Kalau ada sesuatu, kritikan, masukan, pasti kami jawab. Semua pertanyaan yang diajukan, baik tertulis lewat email ataupun yang tercantum di media sosial Kementerian Hukum, sepanjang ada email dan nomor kontaknya, semua akan dijawab oleh unit kerja masing-masing. Pasti dijawab. Kami akan teruskan. Karena itu sekali lagi ini momen pertama untuk kita berinteraksi. Tetapi kami sudah berkomitmen dengan seluruh teman-teman di jajaran Kementerian Hukum. Ini adalah acara mingguan yang akan kita lakukan setiap hari Jumat di jam yang sama. Sekali lagi, Kementerian Hukum adalah kementerian dan rumah kita semua. Silakan, tolong beri kesempatan. Saya korban kebijakan daripada Kementerian Bapak terkait jaminan objek fidusia. Saya warga prinsipal biasa yang melawan korporasi besar. PT Wahana Otomitra Multi Arta Tbk dari tingkat pertama hingga kasasi. Saya dinyatakan kalah. Bahkan tipu muslihat mereka memberikan keterangan palsu. Bagaimana mungkin muncul sertifikat ganda tahun 2024? Sebelumnya sampai saat ini saya tidak pernah membatalkan fidusia lama. Yang berakhir 2 Agustus 2018 sampai 2 Agustus 2020. Izin Menteri, mohon dibuka siapa pemberi, siapa penerima fidusia yang terbit 2024. Saat ini saya PK, sudah sumpah no pemberita acara di Pengadilan Jakarta Pusat. Tanggal 25 Juni 2026. Izin, ini benteng hukum terakhir saya menuntut keadilan. Mohon Pak Menteri memberikan atensi, bukan untuk mengintervensi putusan pengadilan. Baik. Tapi terima kasih Pak Menteri. Baik. Saya Marisa Simanjuntak, Jakarta Timur. Terima kasih. Nanti dokumennya saya mohon maaf ya akan saya bantu. Tapi kalau ada yang terkait dengan putusan pengadilan, saya tentu tidak boleh
mengintervensi putusan pengadilan. Saya tidak dalam posisi, kami semua tidak dalam posisi mau mengintervensi kalau menyangkut soal putusan pengadilan. Bukan soal benar dan salah, tetapi ini akan saya pelajari, saya mohon waktu, mudah-mudahan dengan hasil kajian yang dimiliki oleh Kementerian Hukum, Ibu bisa gunakan menjadi novum pada saat Ibu mengajukan peninjauan kembali. Oke ya? Ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih sekali Ibu. Berharap sekali dapat menemukan jangkar. Tentunya kembali kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun hadir melalui platform daring. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan waktu berbincang langsung bersama dengan Pak Menteri, tenang aja karena program Pasti Ada Solusi ini akan hadir kembali minggu depan di hari Jumat. Luar biasa sekali program Pasti Ada Solusi siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah jawaban dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Saya Sheila Purnama izin pamit menutup program Pasti Ada Solusi siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.